Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan harga minyak di Indonesia. Slide pertama ini ada beberapa negara-negara penghasil minyak, yang salah satunya di sini ada juga negara Indonesia. Di sini Indonesia memiliki angka 70 dalam bensin non timbal, yang berarti memiliki harga Rp8.549,77, yang berada di peringkat 19. Yang dibandingkan dengan Venezuela dengan harga yang paling murah, yaitu Rp500 per liternya. Di slide kedua ini kita melihat ada beberapa produksi konsumsi cadangan harga, yang berarti yaitu semakin besar produksi, semakin kecil konsumsi, semakin banyak cadangan, semakin murah harga. Di sini yang paling murah adalah Venezuela dengan harga Rp500 per liternya, dan paling mahal adalah Indonesia dengan Rp4.500 per liternya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pengangguran di Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Pada tahun pertama kita dapat melihat jumlah pengangguran di Indonesia, yaitu pada tahun 2004, 2005, dan 2006. Setiap tahunnya tingkat pengangguran semakin meningkat, di mana pada tahun 2004 tingkat pengangguran yaitu sekitar 9,86%, tahun 2005 10,26%, tahun 2006 10,45%. Sedangkan pada tahun 2007, 2008, dan 2009 tingkat pengangguran semakin menurun, yaitu pada tahun 2007 9,75%, tahun 2008 8,46%, tahun 2009 8,14%. Dan sedangkan pendapatan nasional per kapita setiap tahunnya semakin meningkat, yaitu pada tahun 2004 sekitar 9.333.000, meningkat pada tahun 2009 dapat kita lihat meningkat menjadi 21.483.000. Pada tabel yang kedua kita dapat melihat perbandingan tingkat pengangguran di Indonesia dengan negara-negara lain. Indonesia berada di peringkat 133 dengan tingkat pengangguran 10,45% pada tahun 2006. Sedangkan negara yang berada pada peringkat pertama yaitu Andorra, tingkat penganggurannya hanya 0,01%, sama dengan Monaco pada peringkat 2. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pertanian Indonesia. Di sini ada dua sektor, kekuatan finansial dan keunggulan geografis. Di Indonesia menduduki peringkat 18 dunia dibandingkan negara Asia Tenggara yang lain. Di sini ada 3 divisi, yaitu defense budget, reserve of forest and gold, dan purchasing power. Di defense budget, Indonesia bersekitar 4.740.000, sedangkan Australia paling tinggi. 2. Reserve on forest and gold, Indonesia bersekitar 96.210.000, dan yang paling tinggi adalah Singapura dengan 225.800.000. Di purchasing power, Indonesia paling tinggi dengan 1.030.000.000. Keunggulan geografis, di sini ada 4 divisi, yaitu waterways, coastline, square land area, dan share border. Indonesia paling tinggi dengan 21.509. Di coastline masih Indonesia yang paling tinggi dengan 54.716. Di square land area, Indonesia bersekitar 1.904.569, dan yang paling tinggi adalah Australia dengan 7.741.220. Dan terakhir, share border, Indonesia bersekitar 2.830, dan paling tinggi adalah Thailand dengan 4.853. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan perbandingan pendidikan di Indonesia dengan negara Australia. Yang menjadi aspek perbandingannya ada 7. Yang pertama adalah jenjang pendidikan. Indonesia terbagi menjadi 4 atau sampai dengan 5 jenjang pendidikan, dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Sama dengan pendidikan yang ada di Australia, namun hanya perbedaannya ketika mereka mencapai sekolah high school, umur mereka lebih kurang daripada kita. Yang kedua adalah tahun akademik. Tahun akademik Indonesia dimulai dari Juli sampai dengan Juni, sedangkan pendidikan di Australia dari awal Januari sampai dengan pertengahan bulan Desember. Yang ketiga adalah biaya pendidikan. Di Indonesia, sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah dan swasta mendapat subsidi. Sedangkan di Australia, semua sekolah publik bebas dari biaya-biaya. Yang keempat adalah kurikulum. Indonesia menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, sedangkan Australia dibuat oleh negara bagiannya masing-masing. Evaluasi yang kelima adalah evaluasi. Indonesia menetapkan bebas buta aksara dan untuk ujian semester soal pilihan ganda. Sedangkan di negara Australia, National Assessment
literary number, NAPLAN atau self-evaluation. Yang keenam adalah tujuan pendidikan. Indonesia menetapkan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia, dan beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk Australia adalah menetapkan pendidikan sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang produktif di masa depan. Yang ketujuh adalah sistem pendidikan. Indonesia menganut sistem desentralisasi, sedangkan Australia bersifat gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Baik, saya akan menjelaskan perbandingan koneksi internet Indonesia dengan negara-negara lain. Seperti yang kita lihat di slide, Indonesia berada pada peringkat 73 dengan kecepatan untuk 4 MB per second itu sekitar 0,8%. Dibandingkan dengan peringkat 1, sungguh jauh, itu ada Korea Selatan dengan kecepatan 4 MB per second itu 84%. Terdapat perbedaan hingga yang sungguh-sungguh jauh karena memang fasilitas internet belum memadai di Indonesia.